Ini merupakan cimoy yang aku bekuin ya teman-teman. Lihat suaranya udah kedengaran ya, beku sekali, keras, dan ini emang benar-benar aku frozen. Dan ini cimoy yang telah aku diamkan di suhu ruang selama kurang lebih 60 menit. Kalau udah kenyal seperti ini berarti cimoy ini siap untuk digoreng ya. Pertama-tama kita siapkan dulu minyaknya. Minyaknya disesuaikan dengan cimoynya ya, jangan sampai nanti cimoynya itu terlalu terendam oleh minyak ataupun tidak terendam oleh minyak. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini cimoynya kita tuangkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Minyaknya kalau menurut aku sih ini sudah cukup, karena nanti kalau misalkan sudah mengembang cimolnya ini, si minyaknya akan tertutup oleh cimol gitu. Ini minyak yang aku pakai ini masih minyak dingin ya, belum aku nyalain. Dan ini kita nyalakan dulu kompornya. Nah, ini udah nyala ya apinya teman-teman. Kita pakai api kecil aja teman-teman untuk goreng cimol ini, karena kalau misalkan kita langsung pakai api besar nanti cimolnya meledak, meletup begitu. Nah, ini lihat sudah terlihat ada buih-buihnya. Ini merupakan menandakan cimolnya akan siap mengembang gitu. Nah, ini nanti kita lihat dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu, karena ini kalau misalkan nggak diaduk nanti cimolnya nggak mengembang merata gitu. Nah, sekarang udah makin terlihat ya banyak cimol yang udah berbuih-buih nih, menggelembung-gelembung gitu. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya benar-benar mengembang. Nah, nanti kalau misalkan cimolnya sudah mengembang, kita tiriskan dulu sejenak supaya ini trik supaya cimolnya ini mengembang dengan sempurna. Jadi nanti cimolnya kopong teman-teman. Nah, kita oseng-oseng dulu, kita aduk-aduk dulu lagi. Nah, ini udah ada sedikit mengembang. Nanti kita lihat ya teman-teman, ini jangan sampai ada yang kelihatan masih mentah gitu. Nanti mentah itu yang warnanya masih agak gelap-gelap gitu, nggak putih. Kita aduk-aduk, nih udah mulai mengembang teman-teman. Nah, nanti kalau sudah semuanya putih warnanya, nggak ada lagi yang agak mentah, kita tiriskan dulu ya. Nah, ini udah ya teman-teman ya, kita tiriskan. Oke. Nah, ini semua kita tiriskan dulu sejenak sampai menunggu apinya agak sedikit panas ya. Ini kita tiriskan dulu sampai minyaknya turun. Nanti kalau misalkan sudah turun, kita masukin lagi ke minyaknya. Nanti kalau misalkan kita sudah masukin ini ke dalam minyaknya, kita akan melihat bahwa cimol ini akan mengembang lebih besar lagi dibanding dengan yang barusan gitu. Nah, ini sepertinya sudah cukup teman-teman. Kita masukkan aja cimolnya dan lihat cimolnya langsung mengembang makin besar ya teman-teman. Nah, ini harus langsung diaduk ya teman-teman supaya yang lainnya juga ikut mengembang. Dan itu merupakan trik supaya cimol juga tidak meletup-letup, karena kalau misalkan kita diamkan saat minyaknya lagi panas seperti itu cimolnya pasti akan meletup-letup, meledak-meledak gitu. Udah kayak perang kita di dapur gitu kan sama cimol ini. Oleh karena itu triknya ya seperti itu teman-teman, harus sering diaduk ya. Minyaknya itu harus kena ke semua cimol, karena kalau nggak didiamin lihat, melehoy kan teman-teman cimolnya. Nah, itu semuanya karena cimolnya nggak kena minyak ya, minyaknya. Ini bisa digedein sedikit nanti ya teman-teman apinya kalau misalkan cimolnya sudah mengembang dengan merata, tidak lagi mengempes gitu. Nah, itu bisa biar cepet gitu matangnya. Tuh lihat, ini didiamin sedikit aja udah langsung kempes. Nah, kita harus konsisten ya mengaduknya teman-teman ya, sampai benar-benar cimol ini mengembang dengan sempurna gitu. Ini sebetulnya sudah mengembang ya seperti ini. Ini cimolnya tadi kecil-kecil kan teman-teman, saya lihat sekarang udah mulai besar-besar. Nah, ini tuh dalamnya pasti kopong teman-teman ya. Ini kita aduk-aduk dulu aja terus seperti ini.
nggak apa-apa, agak sering mengaduknya, supaya nanti cimolnya terus terkena minyak panas. Nanti kalau misalkan emang sudah mengembang dengan sempurna, kita nggak perlu sering-sering mengaduknya, gitu teman-teman. Karena kalau terlalu sering, ya pegal juga gitu, biar agak sedikit istirahat. Nah lihat, ini sepertinya sudah mengembang dengan sempurna, kita aduk-aduk sedikit aja, nggak terlalu overpower kayak tadi ya, harus cepet gitu karena semuanya harus kena minyak. Nah ini kalau saya rasa ini sudah konsisten ya, nggak akan melempem lagi. Nah kita cukup mengaduk seperti ini aja. Mau didiamkan sebentar boleh, tapi jangan terlalu lama ya, karena ya seperti yang tadi, biar cepet matang itu semua cimolnya harus terkena minyak gitu. Kalau misalkan didiamin itu berarti cuma sebagian doang yang nanti cimolnya akan matang lebih cepat gitu. Nah, ini udah ada suara-suara lumayan ya, suara-suara kayak batu gitu. Ini sebetulnya nggak keras ya teman-teman. Kalau misalkan saat digoreng terdengar bunyi belentrang-belentreng gitu cimolnya yang terkena wajannya kayak seperti batu, itu sebetulnya enggak ya teman-teman. Kalau misalkan kita tiriskan itu enak banget, udah renyah, kenyal, empuk, pokoknya enggak keras gitu. Nah ini kayaknya udah bisa didiamin sebentar tuh. Dan bisa diaduk sesekali gitu kan, biar matangnya merata lebih cepat ya. Goreng cimol tuh harus sabar ya teman-teman, karena emang memakan waktu yang cukup lama ya, mungkin bisa sekitar 8 sampai 10 menitan gitu goreng cimol, karena kan awalnya kita menggunakan api kecil ya, nggak langsung api besar gitu. Nah sampai dia mengembang itu kita harus menunggu gitu. Dan setelah mengembang pun kita juga harus menunggu sampai dia benar-benar mengembang dengan sempurna gitu, dan tidak kempes lagi. Nah ini kan suaranya udah seperti ini ya, udah kayak batu gitu. Tapi enggak teman-teman, tenang aja, ini kok tetap renyah dan kriuk. Maksudnya kriuk apa sih? Maksudnya renyah dan kenyal gitu. Nah ini enak banget teman-teman. Cuman aku nggak bikin dari awal videonya, dari mulai pembuatan cimolnya, karena ini emang khusus buat trik menggoreng cimol supaya tidak meletup aja begitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan, nanti teman-teman bisa beli produknya, ada di deskripsi. Nah ini tuh produknya kita frozen kan, kalau misalkan buat pengiriman yang jauh, dan itu aman nanti sampai ke tempat tujuan masih aman. Nah kita pakai pengemasannya pakai gel gitu, ada ice gelnya gitu, jadi kemungkinan besar sih aman ya sampai ke tempat tujuan. Nah ini juga nanti kalau misalkan sudah di frozen kemudian sampai ke tempat tujuan, kalau misalkan memang nggak langsung digoreng, itu masih bisa disimpan di kulkas ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan udah dapat nih pengirimannya, langsung aja masukin ke kulkas, frozen kembali. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau goreng lagi, kalian harus keluarin dulu dari freezernya, tunggu sampai sekitar 60 menitan gitu. Nanti kalau misalkan sudah kenyal cimolnya, baru bisa digoreng. Nah seperti ini teman-teman, walaupun sudah di frozen tetap mengembang cimolnya gitu. Sepertinya udah matang teman-teman, kita matikan aja kompornya dan kita siap tiriskan ya. Nah ini kita tiriskan sejenak aja supaya minyaknya nanti turun dulu ya. Nah nanti akan kelihatan kalau cimolnya udah nggak berminyak, itu akan kelihatan kering ya. Nah kita tiriskan dulu, dan ini nggak pakai bahan pengawet teman-teman, asli 100% dari bahan-bahan alami. Cimolnya juga tidak menyerap minyak ya teman-teman, jadi bisa dilihat kalau minyaknya itu masih banyak, masih seperti yang kayak tadi pada saat kita menggoreng. Nah kita tiriskan dulu saja ini cimolnya. Sepertinya udah dingin, kita masukkan aja langsung ke wadah, dan lihat teman-teman,
kita dapat cimolnya ini sebaskom ya. Tuh lihat. Lumayan banyak kan teman-teman. Ini tadi itu dari yang sekap doang, ini bisa dapat sebaskom begini gitu. Nah, ini bisa dimakan buat rame-rame teman-teman. Kalau misalkan kalian lagi pada ngumpul-ngumpul makan cimol ini mantep banget, apalagi kalau misalkan lagi hujan-hujan hangat-hangat dan makan cimol yang pedas-pedas. Nah teman-teman, seperti itulah video tutorial menggoreng cimol supaya tidak meledak atau meletup-meletup ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.